wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa ya. Siapa ketua kelasnya? Adik Niswa. Ya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, semuanya masuk ya. Alhamdulillah, kita semuanya masuk, jadi kita bisa belajar bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sesuatu yang sangat indah sekali. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu punya satu pertanyaan. Oh, bukan satu pertanyaan sih, beberapa pertanyaan. Yang kemarin kita sudah pernah belajar mengenai rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Iya, tepat sekali. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam yang pertama ada syahadat, yang kedua ada sholat, yang ketiga ada zakat, yang keempat ada puasa, dan yang kelima ada haji. Nah, haji adalah rukun Islam yang kelima. Siapa yang tahu haji itu apa? Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai pengertian dari haji, hukumnya haji, dan syarat-syarat wajib dari haji itu sendiri. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Untuk anak-anak nanti diperhatikan ya, jangan ramai. Nanti kalau ramai, poinnya dikurangi. Kan pada pembelajaran kemarin anak-anak sudah mendapatkan poin sendiri-sendiri, masing-masing sudah mendapatkan poin kan? Nanti kalau ada yang ramai, poinnya dikurangi. Begitu ya, paham? Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai arti haji, hukum haji, dan syarat haji. Terima kasih. Oke anak-anak, saat ini Ibu akan menjelaskan pengertian dari haji. Haji itu sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang bunyinya adalah menunaikan haji bila mampu. Mampu di sini adalah bukan berarti orang yang kaya ataupun banyak uangnya, tapi orang yang mampu sekiranya melaksanakan ibadah haji. Jadi tukang becak pun bisa melaksanakan ibadah haji apabila ia mampu. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari haji. Haji itu sendiri merupakan ibadah tahunan yang dilakukan umat Islam, dan menurut istilah pengertian haji itu adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan ibadah tertentu. Jadi poin yang kita perhatikan di sini adalah 3 hal ini, yaitu tempat, waktu, dan juga amalannya. Ada yang amalannya itu apa aja? Tahu nggak tempatnya ibadah haji itu ada di mana aja? Tidak, Bu. Tempatnya itu ada di Mekah, Padang Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Sedangkan waktunya, yaitu waktu di bulan haji, di bulan-bulan haji, yaitu ada di Syawal, Dzulqa'dah, dan juga Dzulhijjah. Jadi biasanya orang mulai berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji itu pada bulan Syawal. Dan pada puncaknya ibadah haji itu sendiri pada bulan Dzulhijjah ini, tepatnya pada waktu Idul Adha, yaitu puncak saat dilaksanakannya ibadah haji. Yang ketiga yaitu amalan. Amalannya ada rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, syai, mabit di Mina, dan juga Musdalifah yang akan dijelaskan oleh Ibu Guru selanjutnya. Ya anak-anak, tadi kalian sudah belajar sama siapa? Bu Mei, ada juga Bu Afi. Nah, sudah belajar tentang apa saja? Tentang pengertian haji, ada juga tentang syarat-syarat haji, benar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum haji. Mungkin di sini ada yang sudah tahu hukum haji itu apa? Coba angkat tangan yang sudah tahu. Iya, kamu? Apa hukum haji itu? Apa? Wajib? Yakin hukumnya wajib? Ingat, kalau wajib itu berarti seluruh umat manusia, seluruh umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Kalau tidak menunaikan ibadah haji, maka dia akan kena dosa. Nah, misalkan kalau ada orang miskin tidak mampu menunaikan ibadah haji,
berarti dia berdosa. Ayo, hukumnya apa? Hukumnya wajib, sunnah, makruh, apa malah haram? Mungkin nggak kalau haram? Hukum haji haram, mungkin nggak ya? Bisa jadi mungkin. Nah, tugas kalian sekarang membentuk kelompok. Untuk ketua kelasnya, mohon dibantu ya. Dibentuk temannya menjadi 2 kelompok dalam kelas ini. Nah, oke, sudah membentuk kelompok? Nah, sekarang Ibu tugaskan buat masing-masing untuk membuka bukunya halaman 71 ya. Sudah? Di situ ada bacaan tentang hukum haji. Nanti kalian akan mendapati beberapa hukum, ada wajib, sunnah, makruh, juga haram. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah cukup ya anak-anak? Waktunya untuk membaca? Nah, sekarang tugas kalian, masing-masing kelompok, silahkan berdiskusi. Ibu kasih waktu 7 menit untuk berdiskusi. Setelah itu, tugasnya adalah membuat peta konsep tentang hukum haji. Nah, di situ kalian menemukan beberapa hukum kan? Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Benar? Nah, sekarang kalian buat peta konsep. Tahu kan peta konsep? Nah, seperti ini misalkan contohnya. Hukum haji. Hukum haji. Perhatikan. Hukum haji misal ada 4. Wajib, sunnah, makruh, haram. Nah, nanti kalian di sini beri keterangan wajib bagi yang, sunnah bagi yang, makruh bagi yang apa, haram bagi yang apa, seperti itu. Atau bisa juga seperti ini. Hukum haji. Nah, apa ditulisi gitu ya. Nah, ini namanya peta konsep. Kalian buat sekreasi kalian, sesuka hati kalian, gimana modelnya peta konsep ya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 7 menit, silahkan dimanfaatkan waktunya untuk berdiskusi dan membuat peta konsep. Nanti Ibu tunjuk perwakilan 1 anak di setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk maju ke depan. Silakan berdiskusi. Waktu sudah habis ya anak-anak. Sudah 7 menit. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 1 mana? Ada yang siap maju ke depan dari kelompok 1? Oh iya, silakan. Perwakilan dari kelompok 2 ada? Ya, benar. Nah, ini kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang maju? Loh, kok berebut? Jangan berebut. Ayo, kelompok 1 apa kelompok 2 dulu? Ya udah, Ibu pilih ya. Sekarang kelompok 2 ya yang maju. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Yang lain diperhatikan ya. Iya, teman-teman. Ini adalah peta konsep dari kelompok saya, kelompok 2. Nah, tentang hukum haji. Hukum haji asal mulanya adalah wajib. Wajib bagi orang yang pertama kali dan telah mampu menunaikan ibadah haji. Juga bagi orang yang bernadar, ini hukumnya wajib. Nah, hukumnya sunnah apabila orang tersebut telah melakukan haji untuk kedua kalinya atau seterusnya, maka untuk haji lagi hukumnya sunnah. Hukumnya makruh apabila dia pernah melaksanakan ibadah haji, namun masyarakat di sekitarnya masih hidup serba kekurangan dan membutuhkan bantuan, maka dia makruh menunaikan ibadah haji yang kedua kali atau seterusnya. Hukumnya akan haram apabila dia berniat membuat kerusakan
dan keonaran di kota Mekah. Sudah, Bu. Teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini merupakan peta konsep dari kelompok kami. Jadi, hukum haji itu terbagi menjadi 4. Nah, asal mula hukum haji adalah wajib. Dan hukum haji bisa berubah sesuai dengan keadaannya. Dia bisa menjadi sunnah, bisa makruh, juga bisa haram. Nah, bisa menjadi sunnah jika ada orang menunaikan ibadah haji, jika ada orang sudah menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kalinya. Bisa jadi makruh apabila dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji tapi orang di sekitarnya miskin atau membutuhkan bantuan. Bisa jadi haram jika dia berniat untuk membuat kerusakan di kota suci Makkah. Sudah. Wah, presentasi yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk kedua kelompok. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, ayo kita tepuk semangat dulu ya, biar kita lebih semangat untuk pelajaran hari ini. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Nah, hore, pintar. Nah, sekarang Ibu akan mengulas lagi tentang materi tentang hukum haji. Nah, apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah tepat, sudah benar. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan bahwasannya hukum haji. Hukum haji itu asal muasalnya adalah wajib. Nah, asal mulanya hukum haji itu adalah wajib. Wajib bagi seluruh umat Islam. Namun, dalam keadaan tertentu, hukum ini bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah lagi menjadi makruh, bahkan bisa berubah menjadi haram. Nah, kenapa seperti itu? Jadi, hukumnya itu awalnya wajib. Wajib bagi seluruh umat muslim yang mampu. Nah, jadi kalau ada orang muslim, dia sudah mampu menunaikan ibadah haji, sudah cukup dalam masalah ekonominya, maka dia wajib menunaikan ibadah haji. Begitu pula, hukumnya wajib bagi orang yang sudah bernazar untuk menunaikan ibadah haji. Nah, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah untuk orang yang sudah menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya, atau ketiga, atau keempat, dan seterusnya. Maka, jika dia ingin menunaikan ibadah haji, maka hukumnya sunnah. Tidak diwajibkan lagi menunaikan ibadah haji. Nah, dia bisa menjadi makruh hukumnya apabila apa ayo? Nah, pintar. Dia bisa menjadi makruh. Hukum haji bisa menjadi makruh apabila ada orang Islam yang telah menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya atau seterusnya, namun orang di sekelilingnya masih membutuhkan bantuan kita. Nah, misalkan ada namanya Pak Tono. Nah, Pak Tono ini sudah haji ke-3 kali. Tapi masyarakat di sekelilingnya masih kelaparan, masih membutuhkan bantuan dia, maka dia dihukumi makruh apabila dia menunaikan ibadah haji lagi. Nah, hukumnya bisa jadi haram. Ini kan, ada kan? Bisa jadi haram hukumnya apabila ada orang Islam menunaikan ibadah haji namun berniat membuat kerusakan. Nah, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Sudah? Cukup? Cukup, pintar. Nah, nanti habis ini Ibu kasih soal ya untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, tapi di sini
Ayo kita nyanyi dulu ya. Buat semangat, menambah semangat kita nyanyi dulu. Ini ada sebuah lagu. Nanti bisa membantu kalian untuk mengingatkan penjelasan tentang hukum-hukum haji ya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mari kawan-kawan kita belajar fikih tentang hukum haji. Hukum-hukum haji. Hukum asal haji itu adalah wajib. Wajib bagi orang yang mampu untuk tunaikan. Juga bagi orang yang telah bernadar. Hukum haji sunnah bila orang Islam telah tunaikan kedua dan seterusnya. Hukum jadi makruh apabila dia telah tunaikan sekitarnya butuh bantuan. Hukum jadi haram jika lakukan sebuah kericuhan. Nah, nanti lagu ini bisa kalian bawa. Nah, nanti bisa dicatat ya di bukunya masing-masing, dihafalkan supaya apa? Supaya kalian lebih mudah memahami materi hukum haji. Jadi kalian tidak perlu menghafal. Dengan adanya lagu ini, kalian bisa hafal di luar kepala tentang hukum-hukum haji. Nah, sekarang untuk soal evaluasinya, ini Ibu berikan. Ketua kelas mohon maju ke depan ya. Nah, ini ada beberapa soal, nanti tolong dikerjakan. Ketua kelas dibagi, silahkan. Ini ya. Nah, nanti itu dikerjakan. Ini sekitar 7 menit. Nanti jika sudah selesai, ketua kelas ya, mohon dikumpulkan di meja Ibu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang syarat wajib haji. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Indah, Ibu Umay tentang definisi haji atau pengertian haji dan hukum dari haji. Sini Ibu akan menjelaskan tentang syarat wajib haji. Yang pertama yaitu Islam. Jadi orang yang diperbolehkan menunaikan haji yaitu orang yang beragama Islam. Jadi orang Kristen, Yahudi, Nasrani itu boleh menunaikan ibadah haji apa tidak? Tidak. Pintar. Selanjutnya yaitu berakal atau sehat. Orang yang menunaikan ibadah haji itu harus sehat. Jadi tidak boleh orang gila. Jadi harus sehat. Yang selanjutnya yaitu balik atau dewasa. Di sini balik atau dewasa yaitu orang-orang yang diperbolehkan menunaikan ibadah haji, yaitu orang-orang yang sudah dewasa atau sudah balik. Jadi untuk anak-anak itu diperbolehkan atau tidak? Tidak. Benar, tidak boleh. Namun kebanyakan itu ada yang bilang apabila anak-anak itu boleh menunaikan ibadah haji, namun tidak diwajibkan atau tidak dianjurkan untuk menunaikan ibadah haji atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti itu. Selanjutnya, merdeka di sini tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Itu orang yang seorang budak. Orang budak itu tidak diperbolehkan naik haji. Namun apabila seorang budak menunaikan haji itu diperbolehkan, namun tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya mampu di sini mampu fisik maupun mampu materi. Jadi mampu fisik itu maksudnya badannya itu sehat, bisa menunaikan haji dari awal sampai akhir seperti itu. Sebenarnya mampu di materi. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji itu harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mempunyai ada biaya untuk menunaikan ibadah haji seperti itu. Nah, di sini Ibu ingin menunjukkan pada kalian atau bertanya kepada kalian tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Tadi Ibu menjelaskan tentang apa?
Syarat wajib haji. Yang pertama apa tadi? Islam. Yang kedua? Barakal. Yang ketiga? Balik. Atau dewasa. Sah. Yang keempat? Merdeka. Atau merdeka yang selanjutnya yaitu Mampu. mampu. Baik, ya anak-anak pintar-pintar ya. Ya, di sini Ibu mempunyai satu permainan atau satu lagu. Gini. Ntar Ibu memperhatikan, ntar selanjutnya anak-anaknya yang memperhatikan ya. Ya. Sini. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menara merana. Seperti itu ya. Ulang lagi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Seperti itu ya. Ayo bersama-sama. Berdiri. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Di atas menara, Marina merana. Oke. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Guru tadi, adakah yang belum mengerti tentang materi-materi yang sudah dijelaskan tadi? Oke, di sini Ibu akan kembali menerangkan tentang materi-materi yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah arti dari haji. Nah, arti haji menurut bahasa adalah ibadah tahunan umat Islam. Sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan ibadah tertentu. Nah, materi yang kedua adalah hukum haji. Hukum haji ada 4, yaitu wajib haji, sunnah, makruh, dan haram. Materi yang selanjutnya adalah syarat haji. Syarat haji ada 5, yaitu yang pertama Islam, yang kedua harus berakal, yang ketiga balik atau dewasa, yang keempat merdeka, dan yang terakhir adalah mampu. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.